pun siapapun juga sudah disurati sama dia, ya. Poinnya pun juga itu nggak jadi masalah. Dia menyurati, dia mau menyurati siapapun juga nggak jadi masalah. Akan tetapi yang perlu jadi catatan di sini, ya, pasal yang dilaporkan oleh Doktip ini biar teman-teman pun juga paham ya. Kenapa kok saya bersuara, saya menyampaikan? Tidak mungkin saya belum membaca terkait dengan undang-undang terdahulu, baik itu Undang-Undang 36 tahun 2009 digantikan Undang-Undang 17 tahun 2023 dan juga Undang-Undang PP 28 tahun 2024 dan terakhir dengan PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2025. Kami dengan teman-teman ataupun lembaga yang spesialis ini sudah duluan untuk membaca itu. Nah, adapun memang yang dilakukan oleh Doktip, dia menyurati atau apapun itu ya silahkan saja. Tetapi pasal yang dilaporkan dan undang-undang yang dilaporkan ini terkait dengan undang-undang kesehatan dan juga undang-undang perlindungan konsumen. Ini teman-teman harus paham dulu. Undang-undang yang dari awal pelapor ini masukkan, inilah yang menjadi fokusannya, ya. Kalau Doktip melaporkan terkait dengan undang-undang kesehatan, pertama, tetapi bisa saya pastikan dan mohon kepada Polda Metro Jaya ataupun penyidik Polda Metro Jaya dan para pimpinan Krimsus Polda Metro Jaya ini lebih baik hati-hati dalam melakukan preskon, ya. Sudah cukup melakukan preskon. Jangan mengikuti apa yang memang menjadi keinginan daripada pelapor, dan sekaligus tolong Polda Metro Jaya lakukan, pihak khususnya Propam Polda Metro Jaya lakukan observasi kepada Krimsus yang menangani laporan daripada dokter detektif, karena untuk menaikkan orang statusnya jadi tersangka, kan saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau mengacu pada undang-undang kesehatan, itu panjang prosesnya. Dan yang kedua, banyak pihak yang harus dilibatkan. Oke? Kalau mau mengacu kepada undang-undang kesehatan, ini panjang. Saya tahu orang-orangnya atau lembaga-lembaganya yang memang harus dilibatkan dan dipanggil untuk menyatakan orang itu mempunyai status jadi tersangka. Itu prosesnya panjang. Adapun berkaitan dengan dia sudah Dr. Richard Lee kemarin itu yang sekarang ini diagungkan oleh dokter detektif mantan pengacaranya DRL. Nah, indikasi dugaannya kemarin itu melakukan pra-peradilan. Pra-peradilannya itu cenderung kepada undang-undang kesehatan yang dilakukan prapit terkait dengan penetapan tersangka. Adapun kalau undang-undang perlindungan konsumennya ini yang memang masuk. Nah, jadi undang-undang kesehatan itu jauh prosesnya. Tetapi undang-undang perlindungan konsumen inilah yang memang bisa dibilang ditolak itu sama majelis hakim. Karena dokter detektif melaporkan terkait dengan dua undang-undang. Undang-undang perlindungan konsumen dan kesehatan. Nah, jadi kalau posisinya Doktip menyatakan nanti itu sama, saya udah nyambung apa yang memang kemarin itu sempat anggota dewan juga ya. Nah, Mbak Rike yang memang menyatakan di podcast bahwasanya masyarakat banyak dirugikan dan lain sebagainya. Itu sama persis jawabannya sama kayak Doktip. Makanya saya menyatakan bahwasanya dengan teman-teman indikasi dugaannya kayaknya koordinasinya aktif nih dengan yang namanya Doktip. Sampai-sampai pernyataannya pun juga sama yang diucapkan waktu pas saat podcast di media sosial. Jadi buat teman-teman masyarakat Indonesia pun jangan terkecoh. Karena kalau pasal saja sudah kan pelapor nih. Kalau pelapor kita juga harus usut dulu. Kemarin itu Doktip itu kena jebakan saya. Jadi Doktip ini sudah kena jebakan dari statement-statement saya. Ini kesempatan yang baik malam hari ini. Saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwasanya kan sempat saya katakan juga Doktip mainnya kurang cantik.
Bagusnya doktip itu yang melapor, itu pembantu. Kalau nggak tukang kebun, kalau nggak drivernya doktip aja. Jangan doktip yang melaporkan. Nah, lebih baik doktip yang mendampingi. Itu lebih elegan. Saya sudah menyatakan itu kan. Ternyata mereka kanter nih bahasanya. Oh ya udah, lihat aja nanti gebrakannya. Lihat aja nanti itu kelanjutannya. Lihat nanti aja surprise-nya. Ternyata surprise-nya bahwasanya yang melaporkan itu masih tetap tertera nama pengacara daripada si doktip. Dan anehnya doktip ini pun juga masih ngotot untuk apa? Untuk menyatakan TPPU, untuk menyatakan perlindungan konsumen, untuk ngebongkar pajak, untuk membongkar perusahaan, dan sekaligus UIK, dan juga terkait dengan undang-undang kesehatan. Apakah ini yang dinyatakan bahwasanya dia berpihak kepada masyarakat? Kalau memang dia berpihak kepada masyarakat, dia fokus dengan niatnya, sesuai nawaitunya. Tapi kalau memang dia sudah menyepil terkait dengan pajak, terkait dengan perusahaan, sampai ngecek dengan istrinya dan lain sebagainya, itu udah bukan masalah dianya memikirkan masyarakat, tapi memang bagaimana dendam dia itu terbalas. Indikasinya begitu. Karena sudah jelas-jelas kalau nama itu kita sebagai pengacara ini masa iya dikasih surat kuasa untuk melaporkan orang. Ini teman-teman, maksud saya ini panjang loh kalau mau saya jelaskan ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, bentar lagi ya. Bahwasanya pengacara itu selama ini diberikan surat kuasa untuk mendampingi klien dan membela kepastian hukum daripada kliennya. Bukan memberikan kuasa untuk melaporkan orang. Terus pengacara saja kalau dia dilaporkan orang, dia wajib didampingi oleh pengacara juga. Jadi pengacara dia, status dia, pekerjaan dia sebagai pengacara itu dikesampingkan dulu. Dia haruslah didampingi oleh pengacara. Contoh, kalau dia ribut dengan istrinya, ya, istrinya melaporkan suaminya tersebut, walaupun usaha pekerjaan dia pengacara, tapi istrinya melaporkan dia terkait dengan KDRT atau apapun itu. Si suaminya ini yang pekerjaannya notabene sebagai pengacara, wajiblah dia didampingi oleh pengacara juga untuk datang ke pihak aparat penegak hukum. Jadi bukan berarti dianya pengacara dan itu melekat selamanya, nggak gitu konsepnya. Nah, di sini yang anehnya doktip, dia pede menyatakan bahwasanya ya 1000% saya yang melaporkan Dr. Richard Lee. Tetapi di dalam LP-nya itu pada tanggal 2 Desember 2024 masih terdata dan tertera nama orang lain, yaitu kuasa hukumnya. Ini kan abskoribel, error perkara ini. Saya mau tantang juga sama doktip. Kenapa kok error? Kan saya sudah sampaikan juga dari awal. Banyak pihak bos yang perlu dilibatkan. Banyak pihak bos yang perlu dipanggil. Banyak pihak bos yang harus didampingi, diambil keterangannya. Karena saya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, bukan. Selama 5 tahun ini kami, tim kami, lembaga kami, ini mendampingi dari Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, maupun Pekanbaru. Kemarin tim juga di Papua. Ini mendampingi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan itu tidak mudah. Karena yang berbicara ini bukan saya. Undang-undang kesehatan yang ngomong, dasar hukumnya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tapi ada juga pengikutnya yang memang masih kekeh. Ngomongin ya itu sudah masuk kepada ranah tersangka. Oke, kita uji nanti itu kalau memang tersangka. Terbukti sekarang. Posisinya Dr. Richard Lee ditangguhkan lagi untuk masa perpanjangan penahanannya. Coba teman-teman berpikir nggak, kenapa kok diperpanjang lagi sih masa penahanannya? Kalau memang sudah lengkap nih alat bukti dan saksi itu, kenapa nggak di SPDP aja? Kenapa nggak di P21 kan saja? Kalau saya pengacaranya DRL, saya percepat penyidik untuk di P21 atau SPDP di kejaksaan, kita temu di pengadilan.
Jadi ngapain lagi ngomongin masalah, mau ngeladenin Doktip, ngomongin duit. Ngapain? Kita perang aja. Tapi yang sekarang jadi kendala, yang memang posisinya bara api ini di penyidik Polda Metro Jaya, bara api. Karena mereka sudah menaikkan status, mohon maaf, mungkin kalau menurut kami secara lembaga ini terlalu terburu-buru menaikkan statusnya seorang tenaga medis. Nah, karena belum melewati fase-fase yang nggak perlu saya sebutkan di sini fase-fasenya. Nah, nanti pas saat perang live aja dengan Doktip, dengan pengacara-pengacara yang disebutkan dia itu, nah, saya siap melayani. Nah, jadi memang sekarang ini Polda Metro Jaya itu yang megang bara apinya, teman-teman. Bara api ini kalau lama-lama dipegang sama kita, ini panas nggak menurut teman-teman? Panas barang ini. Nah, sementara unsur masalah kelengkapan alat bukti, ya, ini pun juga belum duduk perkara ini, tapi dia berkowar-kowar seolah-olah dianya menyatakan bahwasanya Doktip yang melapor, tapi dia ceroboh juga. Karena apa? Karena bukti laporan yang memang LP gantung pertama itu tidak dirubah. Itu tidak dirubah, LP gantung itu aturannya sudah dirubah. Nah, kalau memang pertanyaannya di situ masih tertera namanya yang pelapor pertama, pengacaranya daripada Doktip. Sekarang pertanyaannya kepada kalian yang tadi itu cuman hanya sedang ngoceh-ngoceh, yang hanya sok pintar itu tadi. Sekarang saya tanya pertanyaannya, apa kerugian daripada pengacara yang lapor? Nah, sebelum ini ya, Bang Kombur, kita diskusi dua arah aja ya. Saya takutnya nanti kalau saya udah ngoceh, saya offset juga nanti ya. Malahan jadi celah hukum juga bagi mereka. Ya mungkin mereka ngerasa masih di atas angin, mungkin si Doktip kan. Tapi setidak-tidaknya ini yang perlu juga jadi catatan. Kenapa nama itu masih tertera namanya si HH pengacaranya? Nah, kenapa nggak sudah berubah atas namanya Doktip? Bang, aku izin turun ya. Ini udah kerayap banget ini mata aku. Ntar aku ketiduran di sini. Gak apa-apa. Salam semuanya ya. Dadah. Ya, siap. Makasih Mbak Maria. Makasih Mbak Maria. Makasih Mbak Maria. Halo Bu Itu Willy. suaranya. Aduh, Mbak Maria suaranya. Ya. Mbak Maria. Apa Mbak Ira? Baru nongol dari jam sama Bang Willy. Halo, selamat malam. Ya, malam. Apa cerita nih, woi? Iya, ini lagi coba memberikan edukasi, walaupun tadinya nggak mau niat ngasih edukasinya, tapi si Kombur pertanyaannya tajam banget deh pertanyaannya. Buat saya jadi langsung gas kan. Bang Willy tadi. Sorry Kombur. Tadi aku belum masuk sama aku terkait dengan yang aku tanyain tadi. Iya. Tapi mungkin belum belum. Jadi maksud aku sih itu sih dia melibatkan LPSK untuk memberikan perlindungan sama dia. Itu urgensinya apa? Apakah ada kekhawatiran dalam dirinya kalau misalnya ada kenapa nanti, jadi dia udah nggak bisa diapa-apain gitu. Ya, oke. Langsung saya jawab. Yang ada urgensinya juga kalau dengan LPSK itu memang betul dia masuknya kepada perempuan dan anaknya, khususnya di bawah umur. Nah, ataukah perempuan yang memang ataukah saksi dan korban. Nah, akan tetapi ini kan perkaranya aja belum juga duduk loh. Belum duduk perkaranya, tapi dia sudah kemana-mana. Nah, Pak Kapolsek, selamat malam. Nah, jadi udah kemana-mana dianya. Nah, dan ini kan penggiringan lagi, seolah-olah nanti kalau terjadi sesuatu apa-apa dengan Doktip, nah dia berarti diindikasinya ada kezoliman di situ. Nah, ini yang ngebuat teman-teman ini di otaknya ini diputar balik terus sama kawan.
Dia putar balik terus sama dia. Sementara perkaranya aja belum, prosesnya belum jalan kok dianya malahan ngomongin untuk ke LPSK. Nah sini naik, siapa ini yang biar Ucok, nah, sini Cok, naik Cok, siapa yang mau naik, nah, sini. Sini yang memang posisinya mau menjelaskan sesuatu hal apapun itu silakan, monggo yang tadi ngomongin masalah mau menjelaskan juga, sini monggo. Saya menunggu tantangannya Dokter kapan pun secepatnya siap, saya siap pun siap ya. Agak dalam ini ya, awak nggak ngerti nih bang. Ya, si Kombur jangan pertanyaannya jangan langsung menjurus-jurus dong. Tapi menjurus-jurus langsung kebuka nih dunianya. Dikit-dikit aja. Enggak, itu kadang kan apa namanya, kadang kan orang-orang hanya cuman mendengarkan aja, dia punya wawancara sama media tetapi tidak menelaah gitu loh. Jadi kayak udah lewat aja begitu. Tapi kan perlu dipertanyakan juga kan. Ya. Benar, sapirakan. Maksud aku apalagi yang kalau misalnya melibatkan LPSK ini, kalau sependek pengetahuan aku ya, itu untuk kayak kasus-kasus besar, kasus-kasus korupsi, pelecehan seksual kayak begitu, atau kasus-kasus yang apa namanya, yang menyita perhatian publik dalam skala nasional kayak gitu. Ini dia kok sampai, jadi makanya aku kadang bingung kok udah sampai merembeh ke LPSK minta dilindungi. Karena kata Bang Willy tadi tuh, jadi si Dokpeng ini kayak larinya kemana-mana gitu kan. Kalau misalkan dia memang fokus ke masalah skincare atau kesehatan kan ya, kenapa nggak fokus ke situ aja? Larinya kemana-mana kayak ada dendam banget gitu sama si Daryl kan. Kalau orang pintar menilai ya, aku aja bukan orang hukum, apa bisa menilai itu kayak ada dendam membara sama si Daryl itu kan, nggak tahu apa, karena sudah terlapor kan sebenarnya.